biasa, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan ya. Ibu akan membuat screenshot, kalian perhatikan screenshotnya Bu Nancy ya. Sebentar ya, saya tak. Ya, sudah kelihatan anak-anak semuanya? Dulu ya. Sudah kelihatan screenshotnya Ibu? Kalau sudah, mari sudah kelihatan Pak. Ya. Ampun. Ya. Anak-anak bisa dibuka unmute-nya. Kita memuji nama Tuhan yang sudah Ibu share di room renungan pagi ya. Mari kita sama-sama muji nama Tuhan. Jenang judul Tuhan selalu menolongku. Bisa Ibu hitung sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Coba Anda. Yakin Tuhan melindungi, maaf. Di udara Tuhan pelihara, maaf ya, karena kasih-Nya. Sebentar Ibu. Sebentar. Tuhan selalu menjagaku. Maaf ya. Selalu maaf. Ada sebentar ya. Poin-poinnya. Nah, ini ya. Lagu yang kedua. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari anak-anak, sebelum renungan pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan dengan sikap doa yang baik. Mari anak-anak kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari-Mu buat kami pada pagi hari ini, sehingga pada pagi ini kami masih diberi izin oleh Tuhan hari yang terbaru buat kami. Semusim yang berlalu, seperti 1 bulan yang berlalu, Engkau sudah menyertai kami. Sampai detik hari ini pun Tuhan masih memberikan kesehatan bagi anak-anak kami. Semuanya, baik dari kelas 1 hingga sampai kelas 6. Bahkan Bapak Ibu guru kami, semuanya Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan, perlindungan yang luar biasa dalam diri kami. Juga terutama buat keluarga kami. Pada pagi ini, izinkan kami Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan.
supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Tidak hanya di hati kami, tetapi kami boleh melakukan nama keluarga kami bersama dengan saudara dan saudara kami yang Tuhan juga menyertai. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah boleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, pakailah hati kami, pikiran kami sepanjang renungan pagi, bahkan pembelajaran kami secara daring, biarlah Roh Kudus Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kecerdasan tetap melekat dalam hati dan pikiran kami sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa kami, sehingga kami masih layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Anak-anak, sebentar ya, Ibu tak stop dulu screen syukurnya. Supaya sebentar ya. Ya. Anak-anak, dibuka Alkitab kalian yang ada Alkitabnya ya, dibuka Alkitabnya. Pada pagi ini Ibu ambil firman Tuhan di Perjanjian Lama ya. Di Ayub pasal 5 ayat 2. Kalian buka dulu di situ di Ayub pasal 5 ayat 2 ya. Ibu minta tolong salah satu dari anak-anak yang masuk renungan di Zoom ini, Marina kelas 3. Ada Marina? Silakan dibuka admutnya Marina untuk dibacakan firman Tuhan di ayat yang kedua. Marina kelas 3. Ayo. Sudah siap Marina? Kalau enggak siap, Ibu alihkan ke Dion kelas 2. Ini kayaknya sudah siap ini. Ya, Dion kelas 2. Coba dibuka di Ayub pasal 5 ayat 2. Silakan dibaca, Dion. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Iya, pelan-pelan lagi, ulangi lagi ya. Sudah pinter bacanya. Coba ulangi lagi firman Tuhan bacanya ya. Silakan Dion. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Iya, terima kasih Dion. Tuhan memberkati Dion ya. Ibu ulangi lagi ya anak-anak. Itu ayat yang terakhir mengatakan orang bodoh dibunuh oleh sakit hati ya. Di garis bawahi sakit hati ya. Kemudian ada lagi dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya anak-anak, di belakang itu ada dua suku kata sakit hati, iri hati ya. Sama-sama ada hatinya. Apa sih firman Tuhan pada pagi ini ya? Temanya Ibu cukup singkat yaitu jangan simpan sakit hati. Ya. Dua suku kata yaitu sakit hati ya. Anak-anak, kalau kita melihat orang yang sakit ya sekarang di zaman pandemi ini banyak orang sakit. Nah, orang sakit itu tidak hanya diderita oleh karena virus ya, virus atau bakteri atau pola makan yang salah ya. Pola makan yang salah berarti itu adalah penyebab dari sakit ya. Contohnya kalau kamu sakit flu, nah, penyebabnya virus ya, mungkin virus bisa di udara,
bisa virus ada di sekitar kita, itu kamu menyebabkan sakit flu. Tetapi ada orang juga, ada penyakit juga yang membuat kita itu tidak bisa sembuh, ya. Jatuh sakit, jatuh sakit, jatuh sakit, sudah jatuh sakit lagi. Apa itu penyakitnya? Namanya menyimpan sakit hati, ya. Menyimpan artinya menyimpan sesuatu di dalam hati kita. Kalau sudah disimpan di hati, kemudian bertahun-tahun sakit hatinya belum sembuh, kemudian belum dibereskan, nanti akan menimbulkan suatu sifat kepahitan, ya, sifat pahit. Kalau kamu beli mangga yang kecut, kamu pasti tidak suka. Kalian sukanya mangga yang manis. Tapi kalau kalian beli buah yang pahit, kalian akan telan. Kalian akan buang, maaf, kalian akan buang. Gak enak ini, makanannya pahit. Seperti kalau minum obat. Nah, kalau kalian sering menyimpan sakit hati yang berlama-lama, bertahun-tahun, ya, tidak dibereskan, itu akan menyimpan sebuah penyakit. Ya. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Ya. Sakit hati itu harus bisa dilunturkan. Apa kalau dilunturkan itu dibuang. Dibuang, diganti damai sejahtera di hati. Ya. Kalau damai sejahtera di hati, kita sudah kita rasakan, setiap hari kita akan merasakan sukacita. Ya. Kalau orang yang memikirkan, maksudnya banyak penimpaan sakit-sakitnya dan tidak dibereskan, akan mengakibatkan orang itu terlalu sakit. Nah, bagaimana atau apa yang harus diperhatikan untuk menghindari rasa sakit itu? Yang pertama, buang semua sakit hati, ya. Ini maksudnya apa, Bu? Ada di 147 ayat 3. Ya. Buang semua sakit hati. Contoh yang paling, misalkan orang tuamu pernah memarahi kalian, ya. Oh, berarti orang tuamu itu tidak membenci. Ada satu perbuatan yang tidak disukai orang tua, diingatkan kepada kalian. Kemudian kalian sebagai anak ya harus menerima, ya, tidak boleh mama ini, papa ini. Nah, itu artinya kamu sudah membuang semua sakit hati kalian. Karena firman mengajarkan, dikatakan di dalam Mazmur ya 147 ayat 3, Dia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi anak-anak, orang tuamu, siapapun yang ada di sekitar kalian, ada yang merasa tersakiti, buang semua, ya. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku sudah disakiti ini, buang. Buang di hatimu supaya kalian bisa memiliki damai sejahtera. Yang kedua adalah berhati-hatilah, ya, dalam perkataan dan perbuatan, ya. Kenapa dikatakan begitu? Nah, karena Tuhan mengajarkan kita supaya menjaga perkataan kita, ya. Perkataan itu biasanya di mulut, ya. Kemudian ada kata-kata yang kiranya tidak terkontrol oleh kalian, tidak maksudnya tidak dijaga, ya. Misalkan kata-katanya apa sih, Bu? Kata-katanya yang pedas, ya, bukan berarti lombok, ya. Fitnah, gosip, itu tidak dikehendaki, yang akan membuat orang lain jadi sakit hati, ya. Kemudian dikatakan di firman juga, apa, Amsal 17 ayat 27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya,
orang yang berpengertian, berkepala dingin. Anak-anak, kalau ada orang tua atau kalian dalam berkata-kata harus yang baik. Ya. Contohnya, kalau kamu sekarang waktunya habis renungan ada pembelajaran lewat Zoom bersama Bapak Ibu guru kelas kalian. Ya. Di situ ada materi atau pelajaran yang tidak kalian mengerti, kalian boleh bertanya. Nah, bertanya itu menggunakan mulut. Nah, mulut kalian kalau berkata-kata dengan Bapak Ibu guru yang sopan. Pak, permisi Pak. Jadi kata-kata yang kalian utarakan di ruang Zoom kelas masing-masing akan menyenangkan Bapak Ibu guru dan teman-temanmu di ruang Zoom. Nah, itu artinya bahwa kamu sudah memiliki, dikatakan di firman kamu orang yang berpengetahuan, ya, karena kamu anak pelajar, berpengetahuan di mana bisa menahan perkataan yang sembrono. Sembrono itu perkataan yang tidak benar, yang tidak pantas kita ucapkan. Ya, tetapi kalau di keluarga kalian bertemu dengan ayah, papa, mama, dan adik, juga sama, perkataannya juga harus dihati-hati, ya. Tidak boleh perkataannya itu menyakitkan, ya. Jadi harus bagaimana? Harus kita berpikir 1000 kali sebelum berkata-kata dan berbuat. Karena itu aja yang bisa Ibu berikan buat kalian, yang intinya bahwa buang semua sakit hati kalian, berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Ya, Nana, itu aja yang bisa Ibu berikan buat kalian semua. Renungan pada pagi hari ini, biarlah pagi ini firman Tuhan bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan damai sejahtera buat kita semuanya, ya. Itu aja yang bisa Ibu berikan. Sebelum kegiatan renungan kita akhiri, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan, ya. Anak-anak lagunya Kemurahan-Mu, saya. Lagu Kemurahan kan, lagu Selamat Pagi Bapak bisa, anak-anak. Silakan dibuka unmute-nya supaya nanti Ibu dengar. Lagunya Selamat Pagi Bapak bisa, ya. Coba kita memuji nama Tuhan, ya, sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak. Silakan dibuka aturannya. Selamat pagi Yesus. Ya, ayo silakan Ibu akan dengar suara kalian. Silakan ayo sama-sama memuji nama Tuhan. Walaupun secara terima kasih atas kamu pintar, ayo. Semalam telah berlalu, ya bagus, bersyukur. Ayo. Putra Roh Kudus terima kasih. Ya, coba sekali lagi, masih ada yang belum ada suaranya. Yo, silakan. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak. Terima kasih
atas anugerahmu malah berlalu memuji bersyukur. Ya, bagus. Allah Bapa Putra Iya, pinter. Terima kasih. Ya. Anak-anak, mari kita berdoa. Silakan ditutup lagi amutnya, ya. Sikap doa yang baik, sikap doa yang benar, karena Tuhan selalu melihat kita, ya. Nanti kalau Ibu selesai berdoa, ada kalimat doa Bapa kami, kalian bisa membuka amplopnya untuk doa bersama-sama, doa Bapa kami, ya. Biasakan anak-anak setelah doa harus diakhiri dengan doa Bapa kami, karena di situ doa itu sudah sangat jelas, ya, ada berkat Tuhan yang siap kita terima, ya. Mari anak-anak kita berdoa semuanya, tutup matanya dengan baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini, karena kami belajar untuk kami tidak menyimpan seperti hati kami. Nah Tuhan, Kau bereskan hati kami, terutama anak kami dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, yang mungkin pada pagi ini ada sakit hati bersama orang tua, adik, ataupun siapapun yang mereka jumpai. Tuhan bereskan, ganti dengan damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan selesai mengadakan Zoom renungan pagi, akan mengadakan pembelajaran lewat Zoom di ruang kelas masing-masing. Biarlah Engkau memberikan roh hikmat, kepintaran bagi anak-anak kami, walaupun secara daring. Tuhan, kami yakin Engkau tetap menyertai dan menyertai kami senantiasa. Berkati Bapak Ibu guru kami yang pada siang hari ini akan memberikan Tuhan pengetahuan, pengajaran, terutama kesabaran, agar mereka anak-anak yang pada pagi ini belajar, boleh Tuhan Kau berikan selalu kemudahan, kelancaran, baik dalam sinyal apapun yang ada di sekolah kami. Engkau buat jadikan lancar Tuhan. Berkati juga orang tua dari kelas 1 hingga kelas 6. Biarlah Tuhan tetap bersyukur selalu bersama keluarga. Tuhan berkati sekolah kami, SD Kristen Battle. Biarlah Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera-Mu bagi Bapak Ibu guru kami, bagi sekolah kami. Tuhan izinkan boleh ada itu semua karena Tuhan masih memberikan satu kepercayaan bagi kami untuk mendidik anak-anak kami dari tingkat sekolah dasar hingga sampai dia lulus dari sekolah dasar. Tuhan tetap memberkati sekolah kami. Jadikan sekolah kami boleh menjadi terang bagi orang-orang yang melihat sekolah kami. Semuanya itu karena kemurahan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kami sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mengajarkan kami untuk berdoa. Silakan anak-anak kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Anak-anak saya serahkan kepada Pak Dani host pada pagi hari ini. Monggo. Baik, terima kasih Bu Nensi yang telah memimpin renungan pagi pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diterima anak-anak dengan sebaik-baiknya, dan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya pula. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nensi. Semoga sehat selalu. Untuk anak-anak setelah ini Pak Dani akan bagi kalian dalam kelas masing-masing. Silakan nanti tinggal klik ya. Selamat bergabung di kelas masing-masing. Pagi Pak Agus. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Oh, banyak sekali yang sudah bergabung. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, siap-siap tok Ega, dikerjakan tugasnya. Ya. Saya masih menyiapkan ini dulu, bentar. Hari ini kita belajar tema sama bahasa Jawa. Hari ini kita belajar tema 6 dan bahasa Jawa. Terus untuk penilaian hariannya akan saya rapel sama tema 5. Jadi 5 dan 6. Soalnya akan saya share di Google Form. Minggu depan ya, bukan minggu ini, tapi minggu depan sudah mulai ulangan. Soalnya saya share melalui Google Form tema 5 dan tema 6 yang saya ajari. Jadi belajarnya dari buku-buku ini, buku-buku kalian ini. Ini yang tema 6. Terus tema 5-nya yang kemarin kamu pelajari tentang IPA itu ada pembiasaan cahaya. Terus kemudian kalau SBDP itu ada itu namanya tinggi rendahnya nada itu loh, yang moderato, allegro. Kemudian yang IPS-nya tentang sejarah-sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Terus kemudian yang PPKN-nya tentang sila keempat dan sila kelima, sila ketiga juga. Intinya Pancasila di situ. Kemudian yang matematikanya tentang bangun datar. Terus yang belum saya sebutkan apa lagi ya? PKN, matematika, IPA sudah ya. IPA-nya tentang cahaya. Kemudian bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu tentang kalimat pokok dan paragraf pendukung serta membuat pertanyaan. Oke, jadi itu ulangannya yang ada di buku. Kalau yang di tema 6 ini, kalau yang di IPA itu masuk ke metamorfosis. Seperti ini ya, metamorfosis untuk yang IPA. Untuk yang IPS-nya itu tokoh-tokoh pahlawan. Terus kemudian untuk bahasa Indonesia itu teks non-fiksi atau cerita-cerita rakyat. Bisa pantun, bisa puisi. Tuh. Kemudian yang PPKN-nya sama berkaitan dengan Pancasila. Oke, itu ya. Harapan saya sudah siap ikut ulangan untuk minggu depan. Ulangannya di hari Selasa kalau nggak Rabu. Jadi tidak di hari Senin. Jadi setelah pembelajaran Zoom akan saya share linknya di Google Form. Oke. Dikerjakan dengan maksimal nanti akan langsung muncul nilai. Nilai itu akan saya share di grup. Misal si A dapat 20, ya muncul nanti 20 nilainya.
Misal si B dapat 100, yang akan muncul nilainya nanti, langsung muncul. Karena soalnya ada yang pilihan ganda. Pilihan ganda ya. Tuh. Oke, jadi tolong disiapkan. Ini siapa ini dengan nama EA kelas 4. Gabriel Agustin bisa dinyalakan, Alvin juga bisa dinyalakan. Oke, itu saja. Apa? Kok video saya sudah dinyalakan, Pak? Oh iya iya. Gelap soalnya di sini gelap, makanya tidak kelihatan. Oke, itu ya. Saya mulai dengan tema 6. Itu saja informasi yang saya sampaikan. Kita mulai dengan tema 6. Tapi sebelum itu, coba diangkat tangannya. Coba diangkat tangannya, berhitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian berdiri. Kalian bisa berdiri. Digoyang-goyangkan badannya biar nggak ngantuk. Stretching ya, pemanasan. Sudah. Oke, digoyang-goyangkan gitu ya. Oke. Kalau sudah siap, sudah, kita mulai pelajarannya. Itu ya. Jadi stretching, pemanasan supaya nggak ngantuk. Saya lihat wajah-wajahnya masih ngantuk. Oke, sudah, kita mulai ya. Pembelajaran tema 6 kita sampai mana ya, Kak? Masih ingat tema 6 kita sampai mana? Halaman berapa? Ada yang masih ingat tema 6 kita sampai halaman berapa? Apa? Halaman berapa? 33. 33. Oke, 33. Itu tentang penilaian. Penilaian ya. Kita bahas saja ya tentang penilaian. Kita bahas, saya share screen. Sudah? Halaman 33. Yang nomor 1 ya, betul ya? Nomor 1. 33 yang nomor 1. Oke, kita lanjut ya. 33 yang nomor 1. Ini saya tulis jawabannya di sini. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan. Contoh sumber daya alam terbarukan yaitu, jawabannya adalah yang A. Nomor 1 adalah yang A. Ya, nomor 2. Manusia membudidayakan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk usaha pertanian. Perkebunan. Jawabannya nomor 2 adalah A. Nomor 3, langsung aja ya saya jawabkan. Nomor 3 bisa kalian tulis yang B. Nomor 4. Nomor 4 A. Nomor 5. Nomor 5 itu yang B. Kemudian yang B1. Yang B1 itu Mama gak ikut. nomor 1 kebutuhan. Sama satu campur nami api. Ya sampai nami api sih. Tidak dipakai apa nanti? Ya, nomor 1 kebutuhan. Nomor 2 halamannya itu ya, halamannya 34, nomor 2. Kegiatan peternakan, ternak pakan. Nomor 3, minyak bumi. Nomor 4,
Grasberg, Papua. Nomor 5, Tembagapura. Jadi daerah penghasil tembaga terbesar, Tembagapura, kemudian tambang emas terbesar di Indonesia berada di Grasberg, Papua. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang C. C1. C1 manusia memanfaatkan sumber daya, jelaskan faktor menyebabkan tanaman jagung sesuai budaya di daerah curah hujan rendah dan suhu udara tinggi. Karena jagung termasuk tanaman palawija yang tahan terhadap suhu udara panas. Nomor 2, sebutkan 3 tanaman yang sesuai dibudidayakan di daerah tinggi. Di daerah dataran tinggi ada stroberi, kemudian ada wortel, ada juga kentang, dan kol. Nomor 3. Nomor 3, daerah Nusa Tenggara sesuai dengan untuk mengelola usaha peternakan kambing dan kuda. Jelaskan faktornya. Karena di sana terdapat sumber makanan berupa rumput yang hidup di wilayah tersebut. Nomor 4, daerah penghasil belerang di Indonesia itu Jawa Tengah. Jawa Tengah itu, terus kemudian Gunung Welirang dan Sulawesi. Nomor 5, sebutkan 3 barang tambang yang bernilai ekonomis tinggi. Ada emas, perak, dan platinum. Bagaimana? Apakah sudah diisi? Christian? Belum, Pak. Christian, hari ini halaman tema berapa yang dipelajari? Tema berapa yang dipelajari? Christian? Tema berapa yang dipelajari? Tema berapa yang dipelajari? Christian? 19. Tema berapa, bukan halaman, tema. Tema berapa yang dipelajari? Tema, bukan matematika yang dipelajari, tapi tema. Tema 6. Kalau sudah, saya lanjutkan. Bilang sudah, kita belajar yang di bawahnya SBDP itu. Belum, Pak. Tentang latihan soal SBDP. Belum saya. Ya, saya tunggu. Halaman 33 ya, Pak? Ya. Terus yang ketiga juga dipakai untuk menghangatkan badan. Pak, suaranya Bapak ke-mute.
Oh iya, memang saya matikan biar tidak terdengar suara-suara lain. Saya matikan dulu. Nanti kalau sudah selesai saya lanjut. Pak, boleh taruh di buku biasa, Pak. Boleh, boleh. Dengan isi paragraf, Bangsa Eropa mendirikan fungsi dagang bernama Rose. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya hapus semuanya. Kita lanjut SBDP yang ada di bawahnya. Halaman. Ya, Pak. Ya, oke, halaman 34. Halaman 34. Ya, kita lanjut SBDP yang halaman 34. Tolong disimak yang belum lihat ini, kita lanjut SBDP yang halaman 34. Tema 6, halaman 34. Sudah, Christian? Ini sudah jelas loh ya. Anak-anak sudah saya lihatkan di sini lanjut SPDP yang halaman 34. Saja, Pak. Oke, kita lanjut yang nomor 1. Nomor 1. Tanda tempo. Langsung ya kita jawab ya. Tanda tempo yang termasuk kelompok tempo sedang adalah yang B. Berapa Pak itu, Pak? Nomor 2. Nada pada tanda V itu adalah yang D. Sol. Nomor 3. Nada terendah adalah nada Do. Kan karena dari awal ya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do-nya berarti yang paling rendah di situ. Oke, nomor 4. Halaman tetap ya halaman 34. Nomor 4. Berikut istilah tempo lambat adalah adagio. Nomor 5. Sebuah lagu dinyanyikan dengan kecepatan 110. Berarti yang C. Yang B. 1. Alat untuk mengukur tempo lagu disebut metronom. Ya, betul. Kemudian kecepatan saat kita mengetuk panjang nada lagu disebut tempo. Ya, biasanya pakai lentikan jari kalau nyanyi. Kalau nyanyi misal lagu apa? Lagu gundul lah pakai tempo gini. Bisa pakai ketikan lentikan jari gini. Jadi bisa dihitung gundul acul cul nah itu pakai itu ya, ketukan ini loh, biasanya pakai itu supaya tepat. Kemudian nomor 3, simbol pada garis pranada itu dibaca setelah diberi kunci. Kunci pada gitar itu bisa kunci A, B, C, D. Bisa kunci-kunci yang lain. Kalau gitar ini saya gambarkan di sini.
Ini misal ada sebuah gitar ya, saya taunya gitar. Ini ada kunci di sini, garis fret. Ini senar 1, senar 6, 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Nah, ini yang senar paling bawah. Terus kemudian ada penghambat yang di sini ya. Penghalang kayak gini, kotak-kotak di sini. Kalau yang pernah bermain gitar, nah ini ada kotak-kotak di sini. Yang bisa dan pernah bermain gitar. Terus di sini ada setelan untuk kunci. Nah, di sini setelan atau puteran yang untuk muter senarnya itu. Di sini kotak pertama, di sini. Terus kemudian di sini kotak pertama ya, di sini kotak kedua, di sini kotak ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini biasanya ada kunci-kunci yang berbeda. Misal megang yang sini. Ini kalau di sini kuncinya F, kalau megang di sini kuncinya F. Kemudian megang di bawahnya lagi. Oh, ini kuncinya B. Nah, megang di bawah lagi dan seterusnya. Itu. Terus kemudian setelah F apa kuncinya? F, kemudian di sini adalah F crash. Kemudian di sini kunci apa? Kunci G. Kemudian kunci A, B, C dan seterusnya. Kemudian setelah B ini apa? B bass. B bass di sini bukan C, B bass. Kemudian C pindah lagi. Setelah C apa? C crash minor, terus kemudian D, nah itu dan seterusnya. Kalau pernah bermain musik, itu ya kunci-kuncinya di situ. Ini harus dipelajari sama seperti kuncinya piano. Alat-alat musik yang lain juga punya kunci. Jadi kuncinya itu A sampai dengan D. Nadanya do, do, re, mi, fa, sol, la, si sampai si ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi yang paling rendah adalah nada do. Nah, kalau yang suka bermain musik itu biasanya pandai. Misal ada temannya yang suaranya pakai suara mi atau kunci ini. Nah, kalau dipakaikan kunci yang lain, nanti suaranya akan fals, tidak enak. Jadi harus pandai di situ juga. Kayak Stella itu perasaan dulu ikut ekstra musik ya. Kayaknya dulu ikut ekstra musik, ikut yang pakai pianika itu. Betul ya, Stella ya? Ya, ikut. Ya, dia ikut. Terus yang kelas 4 siapa lagi ya? Selain Stella ada kok. Yang dulu ikut ekstra musik. Devinda, Pak. Devinda. Ya, Devinda dulu ikut. Nah, itu bisa dikembangkan siapa tahu dan jadi pemain musik di gereja, membawakan lagu-lagu gereja. Kan ya, itu kan lumayan melatih mental untuk maju ke atas panggung, nggak jadi orang yang pemalu, ngisi acara di gereja, misal lagu apa, saya yang mainkan, saya yang nyanyi, kan gitu, pemuda-pemuda gereja, itu ya, jadi membantu. Terus kemudian, Pak. Ya Pak Jenius? Saya waktu TK juga pernah ikut ekstra musik, Pak. Waktu TK? Ya. Itu dipelajari terus. Kalau yang bidangnya sukanya di musik dipelajari terus. Kemudian susunan nada yang terdiri atas 7 nada disebut oktav. Kemudian yang nomor 5, tempo lagu diukur berdasarkan ketukan. Ada namanya lagunya temponya lambat. Biasanya ke lagu-lagu galau, lagu-lagu sedih. Lagu-lagu sedih itu biasanya pakai tempo-tempo lambat. Lagu-lagu yang ada genrenya, lagu-lagu itu ada genre. Genre itu aliran, genre musik. Bisa yang sukanya lagu-lagu keras, biasanya bisa rock. Genrenya rock. Kemudian bisa juga yang lagu-lagu suka lagu-lagu cinta, percintaan itu biasanya lagu-lagu pop. Itu genrenya pop. Kemudian lagu-lagu yang kayak
suara-suaranya nggak jelas itu. Nah, itu ada juga genre-nya, ketukannya juga berbeda. Kemudian yang lanjut nomor C ya. C yang nomor 1. Bagaimana cara menentukan tempo lagu? Tempo lagu itu ditentukan menggunakan alat yang bernama metronom. Nomor 2, mengapa notasi angka digunakan pada musik vokal? Notasi angka tidak memiliki tinggi, oleh karena itu notasi angka lebih tepat digunakan untuk musik vokal. Jadi notasi angka tidak memiliki tinggi nada yang tetap. Kemudian nomor 3, saya lanjutkan nomor 3 di sini. Nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang notasi balok? Notasi balok itu adalah simbol tanda yang menyatakan tinggi rendahnya nada. Dan nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang nada? Nada adalah bunyi yang memiliki getaran teratur. Nomor 5, apa yang dimaksud notasi? Notasi itu seperangkat lambang atau simbol yang menggambarkan nada. Bagaimana? Apakah sudah? Belum. Belum. Kalau sudah, kita lanjutkan di subtema 2 ya. Kita bahas di subtema 2. Kalau sudah, kalau belum silakan ditulis dulu. Dibuat belajar untuk penilaian besok di minggu depan. Besok Jumat libur ya, tanggal merah, hari Imlek, jadi tidak ada kegiatan pembelajaran. Tubuh manusia memperoleh energi dari makanan dan minuman. Tubuh itu mampu melakukan fotosintesis karena air dari tanah dapat meresap bentuk tisu. Ini membutuhkan bahwa air bersifat apa? Kemarin yang saya contohkan pakai tisu itu. Ya, apa namanya? Kapilaritas. Bagian C nanti kalian kerjakan sendiri. Tadi mendengarkan Kita lanjutkan yang pembelajaran kedua. Mario tadi silakan dibacakan kembali Mario pembelajaran kedua Mario. Oke, merupakan salah satu. Paragraf kedua halaman 19. Ya, silakan Mario. Ya, pembelajaran kedua halaman 9. Ya, betul. Oke, sudah semua ya. Saya matikan. Belum, Pak. Oh, belum. Pak, Ya. belum. Saya tunggu. Sudah, Pak. Ya, terima kasih kalau sudah. Kalau sudah, yang sudah dibuka halamannya 36. Kita lanjut pembelajaran yang pertama.
Nomor 5, Pak. Ya. Seperangkat lambat. Oke ya, sudah ya. Saya lanjutkan ya. Saya hapus. Laptop. Gak, aku gawe iku server tak gawe coba nganu laptop 15. Gak ngerti. Ini aku gawe iku kok. Sudah, Pak. Oke. Bukunya yang mana, Pak? Halaman 36. Ya. Halaman 36. Lanjut, saya bacakan di situ. Perhatikan profesi yang ada pada gambar tersebut. Pak, boleh Profesi. izin minum? Iya, silakan. Profesinya itu sebagai apa? Ada yang tahu enggak? Profesi. Pada gambar halaman 36, profesinya sebagai apa? Sebagai guru. Oke, profesi itu bisa menjadi bidang ataupun pekerjaan ataupun yes. Itulah. Kemudian guru merupakan profesi yang banyak diimpikan anak-anak seusiamu loh. Ini loh. Guru merupakan profesi yang diimpikan anak seusiamu. Guru memiliki tugas mulia. Guru bertugas mengajar, mendidik, dan membimbing generasi muda agar menjadi generasi yang pintar dan cerdas. Kehadiran guru memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya guru yang bermanfaat. Selain guru, ada juga garda yang terdepan selain guru. Guru ya, ada juga polisi. Ada juga selain polisi, ada juga TNI atau Tentara Negara Republik Indonesia. Kemudian ada juga tenaga kesehatan, bisa ada dokter, kemudian bisa ada perawat dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang pembelajaran 1, penyusunan puisi. Saya minta tolong dibacakan Stella. Itu tuh tema 6, Pak. Tema 6. Tema 6. Oke. Yang teksnya apa soalnya, Pak? Teksnya, penyusunan puisi itu. Tema 6. Perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang terdapat pada gambar tersebut? Halaman Apa 37, tugas- maaf, halaman 37. Yang penyusunan puisi itu loh, halaman 37 itu loh. Penyusunan puisi memerlukan keterampilan dan pengetahuan terkait puisi. Dalam menyusun puisi, kamu perlu mengetahui unsur-unsur puisi dan unsur lain yang berkaitan dengan puisi. Penyusunan puisi memerlukan beberapa langkah. Berikut langkah-langkah dalam menyusun puisi. 1. Menentukan tema. Misalnya tema keindahan alam, pemandangan, kegemaran, atau hobi, bersahabatan, dan profesi. 2. Mencari pilihan kata yang tepat. Cari ini dapat diasah dengan membaca puisi sebanyak-banyaknya. 3. Membangun suasana dalam puisi, misalnya gembira atau sukacita, kesedihan, dan semangat. 4. Menentukan rima atau bunyi akhir setiap kata agar puisi terdengar indah. Selain itu, kamu dapat menentukan tema puisi
berdasarkan bacaan yang kamu baca. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, di bawah itu ya tadi dibacakan oleh Stella itu adalah tentang menentukan beberapa langkah dalam menentukan penyusunan puisi. Yang pertama, yang paling penting adalah tema. Pada puisi yang di bawah itu temanya tentang guru. Kemudian mencari pilihan kata yang tepat, membangun suasana puisi, misalnya gembira, sukacita, kemudian menentukan rima. Rima itu yang belakang itu loh, bersajak itu loh. Yang belakang atau akhirannya itu namanya rima. Nah, ini saya mau minta tugas untuk puisi ya. Tugasnya untuk puisi membuat satu puisi lalu dibacakan dan divideokan. Hasilnya kirim ke WA grup maksimal pukul 18.00. Jika sudah terkirim, maka akan saya upload di YouTube. Ya, jadi yang pertama, Pak, terserah ya puisinya tentang apa? Temanya ditentukan, temanya mau tema apa, terserah maksudnya. Temanya bisa keindahan, bisa tema apapun, kemudian dibacakan dan divideokan. Dibacakan dan divideo. Bacanya pakai angle yang bagus, jangan hanya sekedar video. Pokoknya aku moco, pokoknya aku selesai tugas tidak. Jadi dibacakan pakai angle yang bagus, kalau bisa punya tripod. Kalian tahu kan tripod yang buat penyangga HP itu loh. Bisa menggunakan itu, terus pakai headset kalau bisa, biar suaranya terdengar jelas. Terus kemudian pakai seragam merah putih. Pakai seragam merah putih. Jangan pakai kaos bebas. Ya malu saya, Rek. Pakai seragam merah putih. Setelah itu didengarkan, jangan langsung dikirim, didengarkan dulu hasilnya. Ini sudah benar apa enggak puisi yang saya bacakan. Terus kemudian suaranya terdengar apa enggak, ekspresi saya sudah betul apa enggak. Kemudian artikulasinya sudah kedengaran apa enggak, sudah jelas apa enggak, itu dibaca lagi. Terus kalau sudah, baru dikirimkan ke WA grup. Nanti akan saya download. Jadi saya akan download di WA grup. Setelah saya download, kemudian saya edit. Setelah saya edit, saya upload di YouTube. Oke, setelah saya edit, saya upload di YouTube. Kemudian bisa di-share ke teman-teman yang lain atau dibuat status. Oke. Bisa dibuat status. Ingat. Jadi kalau sudah di-upload di YouTube, berarti hasilnya sudah bagus ya. Usahakan hasilnya sudah benar-benar maksimal. Jangan asal-asalan buat, asal-asalan pokoknya ngirim, daripada nanti kelihatannya tidak maksimal. Kalau kamu lihat nanti, jadi dalam satu video full, itu nanti ada video kamu. Misal Devinda ada, kemudian Gabriel yang sudah ngirim-ngirim. Yang tidak mengirimkan berarti nilai keterampilannya atau KI 4-nya ini apa ini? Tanda apa ini? 0. Nah, jadi KI 4-nya kosong. Di dalam rapot kan ada itu nilai ya. Di dalam rapot ada nilai. Kalau kamu masih ada rapot, coba dilihat ada KI 3. KI 3 terus yang sebelahnya ada namanya KI 4. Nah, KI 4 ini adalah keterampilan. Keterampilan bisa membaca, bisa keterampilan menulis, bisa keterampilan berkomunikasi, bisa keterampilan mengkomunikasikan atau berbicara tadi yang saya sampaikan. Kemudian KI 4 ini adalah nilai-nilai bersikap tentang pengetahuan. Misalnya tanya jawab, Kevin, 3 dikali 3 berapa?
Dan 6, Pak. Berapa? 6. 6. Oke, saya tanya lagi Devinda, 3 dikali 3 berapa? 9. 9 lah. Berarti kalau saya tanya seperti itu, misal ada yang kurang maksimal jawabnya, berarti ya nilainya kurang maksimal. Misal tadi yang saya tanyakan 3 kali 3 jawabannya 6, berarti masih belum tepat. Nah, berarti nilainya kurang maksimal. Yang betul tadi yang dijawab Devinda 3 kali 3 adalah 9, berarti nilainya maksimal di Devinda. Seperti itu. Jadi nilai-nilainya saya ambilkan berdasarkan itu. Kalau kalian jawab waktu Zoom, misal nih, alat untuk mengukur kecepatan tempo apa tadi? Alat apa yang digunakan untuk mengukur kecepatan tempo? Metronom. Oke lah. Bisa jawab seperti itu. Berarti kan saya melihat, oh berarti memang itu potensinya bagus ketika ikut Zoom, ketika ulangan, ketika dia ikut pembelajaran, dia aktif, bisa masuk di nilai KI 3, kemudian bisa masuk nilai KI 4. Terus dari nilai kalian, nilai kelas 4, 5, dan 6 di total untuk kelulusan kelas 6. Jadi nilai kelas 6 itu butuh nilai kelas 4, butuh nilai kelas 5, butuh nilai kelas 6. Jadi nilai kelas 4 mujeblok atau di bawah rata-rata, ya otomatis endingnya atau outputnya nilainya nggak maksimal. Ya, oke, di situ saya bahasnya. Jadi saya ulangi lagi, membuat apa Kevin? Video puisi, terus disuruh apa lagi videonya? Dulu direkam. Direkam, terus setelah direkam Dibacakan. Setelah dibacakan dikirim di mana? WA group. WA group maksimal pukul berapa? 18 itu pukul berapa? Kalau di jam itu pukul berapa? Aduh. 6 pagi apa 6 malam? Malam. Jadi kalau semuanya sudah terkirim, di-upload di mana? Kalian bisa nonton di mana? YouTube. Jangan lupa di-share. Nanti kalau sudah semuanya di-share, bisa dibuat update status di WA-nya. Inilah inilah video saya tentang baca puisi. Tolong di-like. Ya, oke, itu aja. Pokoknya tapi kirimnya ya. boleh WA pribadi. Boleh. Kan enak di WA group, bisa dilihat banyak orang. Bisa dilihat papa, bisa dilihat mama, bisa dilihat teman kamu. Nanti bisa tahu siapa tahu video kamu dibuat update sama teman kamu. Ini loh video dari teman saya, keren loh. Misalnya videonya Will Stella ini loh, videonya Will Stella loh, keren loh. Daripada upload video TikTok, daripada upload video yang lain, kan lebih baik video puisi. Video TikTok yang artis siapa buat TikTok di-upload di kan kurang berfaedah. Haram itu, Pak. Kan kurang. Oke, kita lanjut ya. Yang B, halaman 38. Halaman 38. Yang B. Terus hewan sekitar. Hewan apa itu, Kevin? Kucing. Kucing itu termasuk hewan mamalia ya. Masuk hewan mamalia, dia memiliki metamorfosis yang tidak sempurna karena siklus hidupnya itu tetap, maksudnya tidak berubah seperti kepompong. Lihat di situ ada anak kucing, gambar yang satu yang kecil itu anak kucing, kemudian dia berubah menjadi kucing muda, kemudian dia berubah menjadi kucing dewasa, kemudian melahirkan lagi anak kucing. Jadi tetap tidak berubah. Kemudian yang sebelahnya sama, belalang itu juga memiliki metamorfosis yang tidak sempurna. Di situ ada belalang, kemudian ada anak belalang, maaf telur dulu, kemudian anak belalang, kemudian belalang muda, kemudian belalang dewasa. Siklusnya sama, tidak berubah. Ya. Terus penugasannya untuk tematik bisa dicatat di sini. Penugasan untuk tematik halaman
Penugasan untuk tematik halaman 40. Kemudian setelah halaman 40, halaman 46, 47. 40 juga ada, Bos. Ya. Kemudian halaman 52, 53. Itu. Kalau misal waktu ngerjakan tematik ada yang masih bingung, jangan dikerjakan. Nggak usah dikerjakan dulu, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha ngerjakan, yang belum bisa, benar-benar belum bisa, nanti dibahas bersama. Tapi tetap harus dikerjakan. Pak, tugasnya nanti dikirim ke Pak Agus ya? Ya, yang video, kemudian yang ini tugas-tugas ini harapan saya dikirim. Oke, sudah? Mas? Pak, video dikirim di grup kelas 4, Pak. Ya, yang videonya, yang video dikirim di grup kelas 4. Untuk yang tugas tematik bisa dikirim di WA pribadi. Udah. Oke, sudah ya. Kalau tidak tahu, nggak bisa ngerjakan, bisa tanya ke WA ke saya. Oke, saya tutup di pembelajaran tema. Kita bergeser di bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kita bergeser di bahasa Jawa. Sudah, bahasa Jawanya sudah disiapkan? Belum. Bahasa Jawanya sudah disiapkan? Ya. Kita lanjut bahasa Jawanya halaman 15. Bahasa Jawanya halaman 15. Sudah siap? Saya hapus. Halaman berapa, Pak? Halaman 15. Bahasa Jawa. 15. Di situ ada teks ya, ada teks lir ilir, tandure wong sumilir, dak ijo royo royo, dak sanggup penganten anyar. Nah itu lagunya. Coba didengarkan, disimak di situ. Lir ilir, tandure. Apa? Sudah? Kevin, sudah siap? Yang lain sudah siap? Disimak bersama lagu Jawanya itu adalah sebuah lagu gending Jawa. Lir ilir, tandure wong sumilir, dak ijo royo royo, dak sangu penganten anyar. Itu ya. Cah angon, penek no bimbing kuwi, lunyu penek no kanggo Mbah Sudodo sira. Oh ya. Tuh, salah satu lagunya di situ. Kalau Candrane Atiku itu saya belum tahu ya, maksudnya belum tahu nadanya seperti apa. Di situ ada teks Candrane Adikku Sri Widodo, kemudian implek-implekan koyo nrodo. Oke ya, nanti ini saya coba putarkan di YouTube, bisa ndak ini lemot apa ndak? Kalau ndak lemot saya putarkan di YouTube. Oke, kalau sudah dibuka dulu halaman 16 sambil saya buka YouTube, ini masih proses mutar ya. Cek. Gimana? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Saya Pak. minta dibacakan sama Kevin. Kevin,
Suruh baca terus pokoknya. Halaman 15 ya, Pak? 16. Oke. Aduh. Yang paling atas ya, Pak? Ya. Attending Al-Fajr module. Terus Yang langsung gerimis isu. Oh, gerimis isu. Mana bring? Oh, gerimis. Kelas gerimis as Mrs. Nick Aidat Leo. Tulislah sebuah pesan seperti contoh di bawah ini. Minta online. I heard the lot the school. Sebentar Kevin. Coba buku kamu coba angkat seperti ini. Buku kamu coba angkat seperti ini. Coba angkat seperti ini. Bukunya diangkat seperti ini. Itu, Pak. Itu buku apa? Itu bahasa Inggris itu. Iya toh. Makanya. Aduh. Oh, di sini ada loh, di layar sini loh ada. Ada enggak di layar bahasa Jawa halaman 15? Oh, Ada. iya. Ada. Mana? Oh ya ini. Makanya saya suruh baca ya, enggak konsen kelihatan, tak suruh baca pokoknya. Maaf. Makanya I have loh. Itu I have itu kan bahasa Inggris. Nah, ini loh. Gerimis esok Jawa, Pak. Nah, ini baru betul. Tarik nafas dulu Kevin, tarik nafas dulu. Dah. Gerimis esok kayu gak boleh loro bubu. Dirima kentar umuran. Di dalammu kajak esok susu. Setelah kawane gerimis esok. Tekanmu esok ngelawak kakek dahepan lara bibirmu titil janji gerimis esok baru buku lumur sitil kabeh kayu ukar bisa kaku gelangan sangku tetangga laku keburu wetu nyawa labu ratu lara buku daya tabu kita Pak. Oke, terima kasih. Gerimis esuk koyo gapuk ling loron buku dimar kencar samunar budalmu sajak susu selak kawanan. Gerimis esuk tekamu ngisuk nyampluk aram sak depan lar gigirmu pritil siji wis janji. Gerimis esuk laron bubuk nglumpuk sikil kiyu kabeh kaku ukara bisa kaku kelangan sangu kentekan laku keburu wektu nyawa labu ratu laron bubuk dia rabu. Maksudnya gini, gerimis esuk itu hujan di pagi hari koyok gapuk ling loron bubuk dimar kencang samunar budalmu sajak susu selak kawanan selak siangan. Maksudnya itu. Halo. Nah, kemudian nomor 2 bisa dituliskan ya, saya bantu jawab. Keturunan ing gawena crita gancaran. Ya. Ya. Bisa dituliskan? Terus untuk yang nomor 3, ini nanti saya lanjutkan ya nomor 2 ya. Nomor 3 itu geguritan iku salinan. Nggak usah disalin, nggak apa-apa. Langsung aja.
Nggak usah dijawab, ini nomor 3. Pak, berarti nomor 3 nggak dijawab ya? Nggak usah, ini yang nomor 2 ini ya, saya lanjutkan. Gerimis isuk-isuk. Ya. Terus nomor berikutnya nomor 3 enggak usah ya karena disuruh salin geguritan ing ngisor iki salinan ing buku catatanmu enggak usah disalin. Lanjut nomor 4. Nomor 4 ya. Apa ira-irane geguritan ing dhuwur? Ira-iran itu judul lintang rembulan. Nomor 5. Maaf, bukan 5 ternyata. Yang B ya. Tadi ini A, 4A. Kemudian sekarang 4B. 4B. Apa sebabnya geguritan kelebu basa rinengga? Nah. Empat C. Apa kang reruntukan miturut geguritan ing dhuwur? Reruntungan. Lanjut yang 4 D. Kapan lintang rembulan jemudul ing angkasa? C ya. Bule Aminah mundut sandal ing toko pandakuke minangka. Nomor 4 yang E. Minangka apa lintang rembulan tumrap uripe manungsa? Apa Marina? Marina. Perhatikan. Ing toko pandakuke minangka. Dan organisasi reproduksi rahasia menjalankan fungsinya. A. Dewasa. D. Lesan. B. Keterangan. Apa? Kesehatan reproduksi adalah salah. Lesan. Apa Marina nggak benar? Semuanya benar. Netral dan sosial istilah berdasar dari Konvensi Internasional Pendudukan dan Pembangunan tahun 1994. Kondisinya tidak hanya tapi juga secara mental dan sosial.
Selanjutnya nomor 8. Mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses yang ada di sekitarnya. Informasi yang benar, Nomor 5A. yang ada di sekitarnya. Kalau informasi yang benar kalau Ingat masa remaja merupakan masa saat organ reproduksi mulai berfungsi. Pada masa ini resiko sangat tinggi. Remaja yang telah kembali pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Remaja harus memiliki sikap tanggung jawab untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Dan itu yang dengan pengetahuan reproduksi, remaja akan mampu melakukan kegiatan ini. Dari contoh dalam penggunaan pengobatan, proses dan pengetahuan dasar yang memberikan kepada dan Gimana? Sudah? Itu ya, sudah saya bantu jawab. Belum. Jadi untuk bahasa Jawanya tidak ada tugas ya, sudah saya bantu jawab semua. Jika sudah, silakan ditutup. Saya akan coba tanya-tanya sedikit. Jika sudah, bisa ditutup ya bukunya ya. Saya tanya-tanya sedikit. Belum, Pak. Tinggal yang nomor 5. Iya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Belum. Oke, saya nggak apa-apa. Udah, Pak. Buat Noni ayeng. Cantik-cantik. Ini bagus ya. Ini adalah itu warna pink. Pink yang mana? Buat bajunya Noni. Sudah, Pak. Sudah. Terus digolong-golong, terus dipasang di sini. Wow, cantiknya. Gelap kasih yang itu. Wow, my okay. Ini guys. Yang dimakai bagus tuh. Gimana sudah? Sudah, Pak. Ya, saya hapus. Oke, saya stop.
Oke, terima kasih yang sudah ikut join, yang ikut bergabung. Itu tadi ya, kita pembelajarannya tema 6. Tugasnya tadi sudah saya tuliskan dan ada bahasa Jawa. Bahasa Jawanya sudah dijawab bersama, jadi tugasnya hanya membuat puisi dan tema. Bahasa Jawanya tidak ada. Oke, saya tunggu puisi kalian. Saya harap buat yang maksimal. Kalau bisa background itu yang belakangnya, misal apa gitu yang bagus. Jadi tampilannya kelihatan bagus. Nggak separuh badan gini, misal nggak separuh badan gini ya. Misal kamu baca gini enggak, tapi gini jarak jauh ngobrol. Pakai headset biar kedengaran juga. Ya, bisa. Saya nggak punya headset, Pak. Ya, bisa HP-nya pakai tripod seperti ini. Misal pakai ini tripod. Nah, misal pakai tripod seperti ini. Tandanin. Nah, ini tripod. Bisa juga pakai tripod seperti ini. Nah, jadi bisa seperti ini, dipasang tripod. Nah, bisa rekaman. Begini. Ya, itu. Jadi kelihatan semua. Oke, itu aja ya yang saya sampaikan. Saya tunggu. Terima kasih untuk hari ini. Tolong dipimpin doa sama Daniel. Daniel, bisa minta tolong dipimpin doa. Bapa kami yang di surga. Ya, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami, janganlah mengampuni besar kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam kejahatan, dan Sudah, Daniel? lupa, Pak. Oke, minta tolong welcome dibantu pimpin doa. Maaf ya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Diikuti ya. Minta tolong dipandu doa. Kan itu kan sudah dua jadi kan yang sudah mengajarkan kita Tuhan. Tuhan nantinya amin. Terima kasih sudah dipimpin doa. Silakan. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Selamat pagi. Bye. Jadi sejak kalian usia SD sudah kelihatan di mana ada seorang anak laki-laki yang bergaya perempuan-perempuanan, bermainnya dengan perempuan, mainnya nggak suka dengan yang laki-laki, tapi suka dengan